Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku dan video ini adalah video khusus edisi koas di mana aku mau bongkar apa aja isi tasku selama internal hewan kecil atau stase Injil di koas asistensi FKH UGM. Sekaligus aku mau spill dikit lah tentang apa sih tuh stase internal hewan kecil, apa aja yang dilakuin, barang yang wajib dipunya, kegiatannya apa aja. Di sini aku akan spill. Jadi nonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke, jadi stase internal hewan kecil atau stase Injil adalah salah satu stase dalam koasistensi FKH UGM. Sesuai dengan namanya, stase internal hewan kecil, di sini kita berurusan dengan hewan kecil. Lain halnya dengan stase internal hewan besar, di mana tentunya kita berurusan dengan hewan-hewan besar seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Di stase internal hewan kecil ini kita fokus pada hewan-hewan kecil. Nah, di stase ini kita belajar untuk menganamnesis dari klien, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik dan klinis kepada pasien kita, sekaligus juga untuk menentukan diagnosis, termasuk juga terapi yang harus kita berikan kepada pasien kita. Dan juga advice kepada klien kita. Barang pertama yang ada di tasku adalah, ini adalah barang yang penting, dimana ini sebenarnya isinya adalah stetoskop, kemudian ada juga pen light, dan kemudian ada termometer. 3 barang ini adalah barang wajib yang kita punya selama masa stase internal hewan kecil ini. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, untuk alat-alat tadi harus dibeli atau enggak sih? Nah, itu tergantung dari kalian ya teman-teman. Mungkin dari segi dana dan dari segi waktu cukup untuk membeli, silahkan saja. Namun kalau dari segi dana dan segi waktu kurang cukup, bisa aja kok untuk minjem kepunyaan teman kalian yang sudah melaksanakan stase internal hewan kecil. Yang penting selama menjalani stase internal hewan kecil, kalian punya ketiga alat ini. Nah, itu tadi adalah barang pertama. Selanjutnya adalah barang yang gak kalah penting adalah jas lab. Nah, jas lab kalian harus memenuhi syarat, yaitu ada logo UGM-nya, lalu ada tulisan Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Dan selanjutnya harus ada juga name tag-nya. Name tag-nya ini bisa kalian custom sendiri, kalian pesen sendiri. Di marketplace ada banyak. Ada nama kalian beserta gelar, kemudian ada NIM kalian, dan kemudian ada tulisan dokter hewan mudanya dan juga logo dari kedokteran hewannya. Nah, jas lab ini kalau bisa kalian punya lebih dari 1, minimal 2 atau 3. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena bisa diganti untuk setiap harinya, jadi lebih bersih. Nah, selanjutnya barang ketiga yang wajib adalah catatan. Nah, catatan ini berguna kalau kalian mau mencatat biasanya hal-hal seperti rencana pengobatan atau kemudian penjelasan dari dosen. Nah, kalian bisa catat di sini. Nah, barang selanjutnya adalah papan jalan. Penting banget ya kalau kalian menghadap dosen, kemudian menunjukkan rencana pengobatan atau menunjukkan ambulatoir. Nah, kalian menggunakan papan jalan ini. Sekaligus ini memudahkan kalau kalian tiba-tiba ada perubahan rencana terapi atau kemudian perubahan dalam ambulatoir. Nah, kalian bisa pakai ini. Nah, barang selanjutnya adalah tempat pensil. Ya, isinya seperti pensil, pulpen, kemudian tip X, stabilo kalau perlu, dan juga penghapus. Oh ya, ada juga ini adalah daftar obat yang ada di apotek. Nah, ini penting banget kalau kalian mau membuat rencana pengobatan, kalian bisa berpacu pada catatan ini. Nah, di buku ini sendiri ada catatan mengenai obat apa aja yang tersedia di apotek, lalu kemudian sediaannya, dosisnya, dan lain-lain. Nah, kalau mungkin ini kurang lengkap, kalian bisa pakai acuan atau referensi dari buku-buku seperti Indeks Obat Hewan Indonesia dan kemudian PLAM. Barang selanjutnya yang wajib ada di tas kalian adalah glove. Nah, glove ini berguna banget saat pemeriksaan hewan ataupun saat di laboratorium. Ini glove aku bawa sendiri dari rumah, pakai wadah bekas masker dari kereta gitu. Sebenarnya di sana tersedia kok glove, tapi kalau memang glove-nya mungkin kebesaran atau kekecilan yang ada di klinik, kalian bisa pakai atau bawa dari rumah kalian sendiri sesuai dengan ukuran tangan kalian. Barang selanjutnya adalah alat sholat. Walaupun kita sibuk koas, jangan lupa tetap sholat ya. Nah, biasanya kalau kita di klik itu bisa sampai jam 12 atau malah sampai sore. Nah, jadi kalau untuk sholat zuhur dan sholat asar, kita bisa sholat di tempat koas kita. Selanjutnya biasa ada dompet, ada STNK, kartu-kartu, dan juga uang. Selanjutnya barang yang wajib aku bawa setiap stase itu adalah pas foto. Ini penting banget ya. Jadi kalau setiap
stase itu ada administrasi. Biasanya administrasi tersebut mengharuskan kita untuk mencantumkan foto kita. Jadi aku selalu bawa pas foto dalam jumlah yang banyak dan dalam berbagai ukuran. Nah, tips juga untuk teman-teman yang mau masuk koas, akan banyak administrasi yang memerlukan pas foto kita. Jadi jangan lupa untuk mencetak pas foto kalian dalam jumlah yang cukup ya. Jadi nggak terlalu berlebihan tapi juga nggak kurang. Cetaknya dalam berbagai ukuran, 2x3 dan 4x6 serta 3x4. Nah, tadi adalah barang-barang yang ada di tas aku selama stase internal hewan kecil. Nah, untuk textbook sendiri, sebagian besar aku dan teman-temanku pakai e-book. Jadi, apabila kita memerlukan referensi atau mencari tentang obat, kita mencarinya langsung melalui e-book yang ada di handphone masing-masing. Nah, tentang stase internal hewan kecil. Untuk stase internal hewan kecil itu berlangsung selama 7 minggu dan 1 minggu transisi. Untuk 7 minggu ini, 1 minggu itu kita berada di Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi yang ada di UGM, dan sisanya 6 minggu kita berada di laboratorium klinik milik fakultas. Nah, ngapain aja sih selama stase internal hewan kecil? Kalau yang pertama kita di Rumah Sakit Hewan Prof Suparwi, di sana kita mengikuti dokter hewan yang sedang bertugas. Di sana kita belajar bagaimana dokter hewan tersebut menganamnesis sampai akhirnya mendiagnosa dan memberikan terapi yang sesuai. Jadi di Rumah Sakit Hewan ini sebagai pengantar aja, memperkenalkan kita tentang bagaimana sih praktisi dari hewan kecil itu sendiri. Sedangkan untuk 6 minggu selanjutnya kita berada di laboratorium klinik. Di sini kita sebagai dokter hewan, tapi tentu tetap kita berkonsultasi bersama dokter hewan yang sedang berjaga di hari tersebut. Jadi dari mulai datang pasien sampai hingga pengobatan, itu semua kita yang lakukan. Nah, itu semua tadi tentang stase internal hewan kecil. Salah satu stase yang menurutku paling asyik dan paling menyenangkan. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang stase Incil maupun stase-stase lainnya, boleh banget untuk bertanya di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan see you di next video.